Oh iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dimudahkan untuk menghadiri diseminasi CGP Angkatan 9 tentang budaya positif pada malam hari ini. Kemudian sholawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja ya. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekanku yang berbahagia pada malam hari ini. Kak Ipes, terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan diri di waktu weekend ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya izin langsung share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Kak Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, baik. Saya akan mencoba mendiseminasikan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ruri Nurul Hidayati. Saya berasal dari SDN 03 Nangapaya, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sintang. Baiklah, budaya positif adalah nilai kebajikan yang berpihak pada siswa untuk menumbuhkan karakter siswa yang mandiri, memiliki kesadaran sendiri untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-harinya tanpa ada hukuman ataupun hadiah. Budaya positif harus secara sadar dilakukan oleh anak tanpa ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dijawab di kolom chat ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Bagaimana reaksinya nih Bapak Ibu? Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak, ini ada komentar dari Ibu Tirza, kemudian Ibu Nur Syamsiah, ya setuju. Karena akan berdampak buruk bagi anak ke depannya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Ya, mohon komennya ya Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Hari Advent Christian katanya setuju, Ibu Nur Syamsiah katanya setuju. Ada yang berbeda pendapat Bapak Ibu? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak nih? Bapak Jamil setuju. Ini setuju semua ya jawabannya.
Nah, ini nanti, di akhir presentasi kita akan tahu, ini, eee, hukuman dengan hal positif seperti ini kira-kira itu meningkatkan disiplin anak atau tidak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju, Ibu Rida Pespera. Ibu Nur Syamsiah setuju, Bapak Hari tidak setuju. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan kita tahu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin positif. Nah, ini dia ada teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian juga ada keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dan posisi manajer ini dijalankan dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia sehingga orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen yang merupakan pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini cara penerapan disiplin positif, kita mulai dari diri sendiri, kemudian mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif juga menunjukkan ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri di saat melakukan tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau sebuah hukuman. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang.
Nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini dia tadi ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian berdasarkan IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian berdasarkan 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, dan tanggung jawab. Kemudian the 7 essential virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Oh, di sini ada nih, belum muncul. Nah, nih. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang berasal dari motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu motivasi eksternal juga. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Di saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat melihat motivasi perilaku apa yang ada pada siswa. Jika siswa memilih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang masih ada pada anak adalah motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal agar anak menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman dan penghargaan agar dapat tercipta motivasi internal dalam diri siswa. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Di sekolah Bapak Ibu yang mana dari ketiga jenis motivasi tadi, yang motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah yang mana?
Yang menerima imbalan kah, takut dihukum kah, atau untuk menghargai diri sendiri? Nah, yang ini Bapak Ibu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silakan komen di kolom chat ya Bapak Ibu. Kenapa tidak ada reaksi ya? Bu Tirza, yang banyak terjadi di sekolah, yang mana? Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Yang 1, 2, atau 3? Nah, kalau saya di sekolah lebih banyak yang 1 Bapak Ibu. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh ya Bu Tirza, sama. Berarti kita sama ya. Sama-sama nomor 1. Kemudian ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan yang Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, pastinya tidak setuju ya Bapak Ibu, karena itu bisa menjatuhkan mental Iva. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, oh ya Bu Tirza, kita sependapat. Kemudian, apakah itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, ya. Kira-kira kenapa Bu Tirza memilih hukuman, kenapa tidak konsekuensi? Ya, karena tiba-tiba kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati dulu ya, Bu. Dan juga hukuman ini, menyakiti menyakiti murid. Nah, ini kira-kira ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau identitas sukses, kemudian hasilnya disiplin, ada pembagiannya yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dari supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang.
Kemudian hukuman peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, hukuman ini negatif, konsekuensi netral, dan sedangkan restitusi hasilnya positif. Nah, misalnya seperti ini hukuman, awas kalau kamu lakukan lagi ya, awas kamu. Nah, itu adalah mode paksaan. Kemudian kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, kemudian restitusi. Apa hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Hukuman mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Stimulus respon, mendorong kepatuhan. Kemudian restitusi, teori kontrol, mendorong disiplin positif. Kemudian hukuman, konsep diri buruk. Kemudian konsekuensi, konsep diri baik. Dan restitusi, konsep diri kuat. Nah, pada hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar taat aturan. Pada restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Pada hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kemudian konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Kemudian pada restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi ini hukuman sangat tiba-tiba ya Bapak Ibu dan tidak diharapkan. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman dibuat oleh guru, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kalau konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi, menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Kemudian dari yang sudah saya paparkan tadi, ini ada contoh permasalahan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman? Oh ya Ibu Tirza, hukuman. Ya, betul, karena terjadinya tiba-tiba dan menyakiti anak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman lagi. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Sudah benar sekali pemahamannya ya, Ibu Tirza. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mana nih responnya Bapak Ibu? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya,
konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kurang tahu. Pilih aja Pak, hukuman atau konsekuensi? Oh ya, hukuman. Ya, hukuman. Karena tadi sudah dijelaskan kalau yang menyakiti murid itu hukuman ya Pak. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, kira-kira bertelanjang kaki itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman juga ya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman juga ya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Maaf nih ada yang mau bergabung. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, benar, konsekuensi. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya Bapak Ibu. Karena tidak menyakiti. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi. Karena sebelumnya sudah disepakati pastinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini pelajaran PJOK ya Bapak Ibu. Disuruh lari 10 menit. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi Kak Pak Sufrul? Iya, kayaknya tuh. Karena mata pelajaran PJOK wajib berlari ya Pak. Bapak guru PJOK ya, makanya tahu sebelum olahraga harus pemanasan dulu ya Pak. Berarti ini konsekuensi ya Pak. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensil temannya. Kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Membersihkan WC, apakah itu itu terjadi secara tiba-tiba atau menyakiti si anak? Ya, juga membersihkan WC ini tidak tidak berkaitan ya. Dia mematahkan pensil temannya, harusnya dia mengganti kalau konsekuensi. Jadi membersihkan WC adalah hukuman ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, ini kunci dari sebagian saja ya. Tadi kan 15 soal, ini saya buat tidak semuanya. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, jadi itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini karena terlambat hadir di sekolah, bukan yang PJOK tadi ya.
Yang kalau PJOK tadi ini ada di bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Jadi itu karena PJOK makanya konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, kemudian ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, disadur dari restitution, dia negosen, the five position of control, yayasan pendidikan luhur. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi sudah dapat kesimpulan ya Bapak Ibu dari pertanyaan pemantik yang pertama tadi, bahwa hukuman maupun penghargaan adalah bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan sebaiknya hukuman dan penghargaan ini kita hindari. Dihukum oleh penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Anak nanti akan selalu berharap diberi penghargaan, diberikan hadiah terus-menerus. Jadi tujuan dia itu bukan motivasi intrinsik dari dalam diri lagi, tapi karena ada penghargaan. Kemudian penghargaan yang menghukum. Misalnya seorang anak yang juara tapi bukan juara 1, misalnya juara 2. Jadi walaupun dia juara 2, tapi rasanya dia seperti penghargaan yang menghukum karena tidak bisa meraih juara 1. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan juga merusak hubungan. Karena adanya persaingan misalnya di kelas antara anak yang juara 1, juara 2, juara 3, jadi mereka hubungan mereka rusak dan menjadikan itu adalah pesaing-pesaingnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan berusaha
untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, motivasi dalam diri intrinsik. Saat seorang anak bisanya pertama sekali bisa membaca, kemudian dia sangat bahagia, sangat gembira, kemudian diberi penghargaan. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah mengambil kegembiraannya yang sudah dirasakan oleh anak secara alamiah. Nah, jadi sebaiknya kita cukup memberikan apresiasi atau pengakuan kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, misalnya pada situasi menolong murid baru di kelas kita. Kemudian, contohnya lagi, saya menghargai kepedulianmu. Misalnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi, ini bisa diberikan pengakuan secara khusus, pribadi, semua murid, konsisten, dan fokus pada proses. Nah, ini masih loading. Nah, ini kelanjutannya adalah keyakinan kelas. Nah, jadi kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat menggunakan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencucikan tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Nah, kira-kira ini berhubungan dengan apa, Bapak Ibu? Kalau menggunakan helm itu kira-kira berhubungan dengan apa? Nah, dengan keselamatan ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, itu berhubungan dengan kesehatan. Kemudian, mengapa kita perlu memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya untuk disiplin. Nah, jadi keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Salah satu budaya positif dapat dituangkan dalam keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan yang berasal dari pemikiran warga kelas disepakati dan dilaksanakan untuk membangun budaya positif. Dari keyakinan kelas ini, siswa dapat melakukan hal-hal yang baik di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah. Kemudian mengubahnya dengan kalimat-kalimat positif. Setelah itu kita tinjau lagi curah pendapat siswa dan kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan dan dikelompokkan dalam satu payung. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, berada dalam satu payung, yaitu saling menghormati dan nilai kebajikan hormat. Dan ini sebaiknya keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 keyakinan saja. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan kamu. Kemudian perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Kalau dalam peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berarti menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu kalau keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas adalah kesehatan.
Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturan menggunakan masker, kalau keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Kalau peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelas, keselamatan, keamanan. Jadi dari peraturan kelas, ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Contoh keyakinan kelas, disiplin, saling menghormati, saling bertanggung jawab, mandiri, dan menjaga kebersihan. Nah, kemudian pendalaman keyakinan kelas yaitu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Saya sebutkan satu aja contohnya ya. Kalau hormat, kelompok hormat ini datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Nah, ini adalah praktek dari keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan. Nah, lagi loading ya, atau saya buka langsung aja dari videonya. Nah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya share screen dulu. Contoh dari penerapan keyakinan kelas. Tunggu bentar Bapak Ibu, belum terbuka. Nah, ini menggali peraturan yang perlu disepakati. Nah, diminta ke siswa mau menggali peraturan yang perlu disepakati bersama. Kemudian mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Kemudian menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi keyakinan atau nilai kebajikan.
Kemudian pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Selanjutnya yaitu pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan kamu. Ya, saya lanjutkan slide-nya ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada pertanyaan pemantik yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, jika misalnya ketika kita menanyakan kepada Doni, dia misalnya merasa lapar, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian jika dia menjawab kalau misalnya karena dia butuh perhatian dari kawan-kawannya. Jadi dia lagi memenuhi kebutuhan dasar yaitu kasih sayang. Kemudian misalnya jika jawabannya merasa hebat dan kawannya jadi takut sama dia, berarti itu adalah penguasaan. Yang penguasaan maksudnya jika dia ingin kawannya takut sama dia, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Kalau misalnya dia menjawab bosan dengan makanan yang diberikan orang tuanya dan ingin mencoba makanan kawannya yang lebih bervariasi. Nah, itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian jika dia jawabannya hanya iseng saja, berarti dia memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Kemudian ada restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima ini, maka seorang guru diharapkan menggunakan posisi kontrol manajer, yaitu melakukan sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkannya, dan mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer tertuju pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer agar memahami dirinya sendiri sehingga tercipta identitas pada siswa.
Ya, selanjutnya ini masih loading ya, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang penghukum tadi. Penghukum pembuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil yaitu posisi sebagai teman atau dan pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses yaitu posisi manajer. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian perkataan guru yaitu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu titik-titik. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Kalau posisi manajer, apa yang kita yakini dan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya, pada penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Pembuat merasa bersalah, akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian manajer menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan usaha dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata pada penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu saya ternyata begitu. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian pada manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid, pada penghukum mengulangi kesalahan, pada pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri, pada teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian pada pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian pada posisi manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bapak atau ibu atau bapak, itu tetap posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu adalah posisi manajer. Kamu selalu paling terakhir. Nah itu adalah posisi penghukum. Nah selanjutnya ada video tentang Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa Pak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah,
dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu tentang penjelasan dari 5 posisi kontrol guru. Kemudian untuk bisa menjadi posisi yang kontrol manager, kita perlu yang namanya segitiga restitusi, yang mana ada 3 langkahnya. Dalam menyelesaikan masalah, ada langkah yang sangat tepat bagi guru, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu cara penyelesaian masalah yang berpihak pada siswa. Kemudian, dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, sehingga dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang tepat dan perbaikan untuk langkah berikutnya, jadi siswa tidak secara terpaksa melakukan perbaikan. Nah, ini yang pertama langkahnya itu menstabilkan identitas. Nah, ini guru menanyakan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, guru berperan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal posisi pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Nah, ini tahap-tahapnya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu adalah hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu juga tidak tertarik mencari siapa tahu yang benar dan salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian pada validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya lain yang baru. Mau belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Kemudian pada menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi dengan posisi manajer yang sudah saya praktekkan. Kasusnya yaitu Tony tidak terima jawaban ulangan hariannya dicontek oleh Ardi. Ia marah dan mendorong Ardi. Berikut ada skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Sama ini kamu tahu kenapa Ibu panggil? Langsung memutarkan video. Tadi Ibu dapat laporan dari teman kamu, katanya kamu berantem ya sama Ardi? Iya Bu, bisa kesel Ibu. Loh, kesel kenapa? Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Oh begitu, wajarlah kamu marah. Ibu pun kalau ada di posisi kamu pasti berbuat hal yang demikian. Lalu apa yang kamu lakukan pada Ardi? Saya sudah
Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Ya iyalah Bu, saya sudah belajar dari tadi malam supaya bisa mengerjakan jawaban untuk ulangan hari ini Bu, tapi enak-enaknya saja dia menjawab jawaban saya Bu. Ya wajarlah kamu marah karena tidak rela jawaban ulangan harian kamu di arti kan? Lalu tapi ibu menghargai kamu kalau kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu, contohnya memukul atau menunjuk Ardi. Lalu coba kita pikirkan sekarang, tindakan kamu marah sampai mendorong Ardi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? saling menghormati Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Kalau ada teman saya akan mengikuti. Tepat sekali tindakan kamu, Tony. Baik, silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, kira-kira itu tadi adalah contoh penyelesaian dengan segitiga. Saya di dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru agar bisa mengendalikan amarah dan sabar kepada teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu semua ini selesai ya Bapak Ibu presentasi saya tentang diseminasi budaya positif pada CGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang. Kalau ada yang mau ditanyakan, satu penanya saja boleh, karena waktu sudah beranjak malam ya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Ibu Romadani Bratasari, persilahkan. Ibu Romadani. Oh, mungkin kepencet ya. Oh iyalah Bu, berarti sudah jelas ya penjelasan saya, tidak ada yang bertanya. Oh iya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, jadi saya cukupkan sampai di sini ya. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto bersama ya Bapak Ibu. Bagi yang mau berfoto, silakan hidupkan kameranya. Kita berdua aja nih Bu. Kayaknya gitu. Hai Miki. Kamera depan lagi. Ya Pak, hidupkan kameranya biar berfoto bersama. Yang lainnya terima kasih atas kedatangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Dadah. Dadah.